Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang baru dari Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Hadis ini adalah hadis qudsi tentang konsep masalah niat, kemudian dituliskannya pahala serta dosa seorang hamba. Artinya tentang niat yang berujung untuk mendapatkan pahala, atau niat untuk melakukan dosa bahkan sampai tidak mengamalkan, bisa jadi seorang akan dituliskan dosa. Dari hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya, sebelum menjelaskan lebih dalam makna hadis, alangkah baiknya kita bacakan dulu hadisnya serta terjemahannya, kemudian penjelasan dari para ulama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, yang mana Nabi meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Apa ini namanya? Hadis qudsi, ya. Annahu qala, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Allah telah menuliskan di Lauhil Mahfuz, dan Allah telah menuliskannya juga sebagai pahala sesuai dengan nas-nas. Hasanat was sayyiat, kebaikan-kebaikan serta keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ini khilaf di antara ulama, apakah yang menjelaskan ini Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma bayyana dzalik, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang telah melakukan niat yang kuat,
untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, nanti kita jelaskan ya, maka Allah akan tulis di sisinya kebaikan yang sempurna, akan dituliskan kepadanya di sisinya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia sudah berazam, niat disertai dengan tekad yang kuat, biha, untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira, maka Allah akan berikan kepadanya, akan tuliskan di sisinya 10 kebaikan, yakni diganjar menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat lebih dari 700. Allah Akbar. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini kebaikan. Nanti bandingkan coba dengan keburukan, apakah Allah bermuamalah semisal dengan itu? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, wa in hamma bisayyi'atin, apabila seorang hamba bersikukuh, ya, bertekad, niat dan tekad bulat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia belum bisa mengamalkannya, belum sampai untuk mengamalkan keburukan tersebut, apa kata Allah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis di sisinya untuknya itu kebaikan yang sempurna. Allahu Akbar. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa in hamma biha, dan apabila dia memiliki niat untuk berbuat keburukan, fa'amilaha, kemudian ditakdirkan dia untuk mengamalkannya, dia bisa untuk mengamalkan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah cukup tulis satu keburukan. Lihat, Allahu Akbar. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Kebaikan sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Kalau keburukan hanya ditulis satu. Coba kalau keburukannya disamakan dengan kebaikan, gimana Pak? Kayaknya sulit orang untuk masuk surga, ya. Banyak yang mendapatkan keburukan yang banyak. Kalau hitung-hitungan, ya, kalau hitung-hitungan ini banyak orang yang melakukan keburukan dan bisa berujung dosa yang banyak. Tapi ini lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dua kitab sahihnya dengan lafaz yang tadi kita bacakan. Artinya hadis ini hadis yang sahih, hadis yang sahih. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, ini hadis qudsi pernah kita bahas panjang lebar, ya. Dan terjadi khilaf di antara ulama. Kata Syekh Utsaimin, sudahlah, nggak usah terlalu dalam masalah ini. Ini apakah perkataan Nabi sesuai, apakah perkataan Allah sesuai lafaz dan maknanya? Kata Syekh Utsaimin, kalau antum memperdalam masalah ini manfaat, tidak ngasih manfaat, ya khalas. Antum imani saja ini Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak usah diperdalam karena akan tidak memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ya, yang jelas ini adalah firman Allah di luar konteks Al-Qur'an. Sudah, titik. Seperti itu saja. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, disebutkan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya bawakan Syekh Utsaimin dan seperti biasa Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala, saling melengkapi satu sama lain. Kata Syekh Utsaimin mengutip sabda Nabi SAW, firman Allah, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang melakukan ya, adalah bukan hanya sekedar bisikan hati, bukan. Karena kalau sekedar bisikan hati, seseorang tidak mendapatkan pahala atau dosa. Bisikan hati, saya mau ini,
saya mau itu kalau dia berbuat dosa. Hanya bisikan hati, itu bukan maksudnya. Karena yang bisikan hati tidak diganjar pahala atau tidak diganjar dosa, tidak. Tapi ham di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan para ulama lainnya, al-muradu azmun ala an yaf'al, azm yang kuat untuk berbuat, tekad yang besar untuk berbuat. Tetapi terkadang prakteknya bisa jadi terhalangi, entah itu dia karena malas, atau karena banyak orang, atau karena Allah Azza wa Jalla sehingga dia meninggalkannya, atau karena satu lain hal. Kondisi tersebut nanti akan mempengaruhi dia dapat pahala atau dapat dosa. Bisa dipahami? Jadi alham di sini faman hamma, barang siapa yang ham, yakni tekad bulat untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Tapi di sini kita sebutkan dulu konteksnya, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum bisa mengamalkannya, maka Allah akan tulis untuknya ya di sisi Allah Azza wa Jalla ya, dan sebagai timbangan nanti buat dia sebagai kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna, Allahu Akbar ya. Ini kata Syekh Utsaimin ya, ini pahala atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang cuman sekedar niat azam yang kuat, subhanallah, dia enggak bisa melakukannya, maka akan ditulis pahala. Bisa jadi karena niat dia yang jujur. Mungkin ada yang bertanya, kata Syekh, kaifa yuthabu wa lam ya'mal? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala akan tetapi belum beramal? Maka dijawab, ya, diberi pahala karena niatnya yang jujur. Sidqun niyah, maka cukup dengan sidqun niyah, maka seorang bisa mendapatkan pahala. Adapun amalan itu perkara yang lain. Jadi begini, ada dua konsep ketika seorang ingin beramal. Pertama, seorang akan diganjar karena niatnya, kemudian dia akan diganjar karena perbuatannya. Bisa dipahami? Seorang akan diganjar karena niatnya yang tulus, ya, ini dapat pahala hasanah kamilah. Kemudian kalau dia mengamalkannya, baru di sini ya, al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih tergantung amalannya. Jadi ada dua pahala yang dilakukan seorang hamba, begitu juga dosanya nanti. Adapun pahala niat dan pahala mengamalkannya. Baik, sekarang kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwa orang yang bertekad bulat untuk mengamalkan kebaikan akan tetapi belum bisa mengamalkannya, itu dibagi menjadi 3 keadaan. Orang yang sudah bertekad untuk beramal, sudah berniat untuk beramal, akan tetapi tidak jadi, ya, tidak jadi beramal, maka dibagi menjadi berapa? 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia sudah berusaha untuk menggapai sebab-sebabnya, ya, akan tetapi di hari H dia nggak jadi, dia nggak bisa melakukannya, karena suatu sebab, nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa. Maka yang seperti ini dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dia sudah berusaha, bahkan sebab-sebabnya pun sudah digapai, tetapi tidak mendapatkan amalannya, dia belum bisa mengamalkannya. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala yang sempurna. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 tentang orang yang hijrah. Ya, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yakni untuk berhijrah untuk Allah dan
Sudah meninggal. Dia sudah berhijrah belum di sini secara perbuatan? Belum, baru keluar rumah. Tapi apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka orang ini sudah mendapatkan pahala hijrah dari Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Sudah mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya adalah di sini disebutkan oleh Syekh, seorang pergi ke masjid untuk salat maghrib atau salat isya berjamaah. Dia biasa salatnya berdiri. Subhanallah, pas naik tangga di depan kakinya lemes semua, encoknya kumat, ya, asam uratnya kumat. Apa yang terjadi? Nggak bisa berdiri. Jadi dia sholatnya duduk, maka dia dinilai pahala oleh Allah sholatnya berdiri. Karena apa? Karena dia sudah menggapai sebab-sebabnya untuk bisa ke masjid dan sholat berjamaah dalam keadaan berdiri. Karena berbeda orang yang sholatnya duduk dan berdiri dari segi pahala, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Paham nomor satu? Contoh berikutnya yang sempat rame ini, orang yang berangkat haji sudah daftar, sudah bayar setengahnya, bahkan tinggal nunggu keberangkatan. Sebelum keberangkatan H-30 atau H- berapa meninggal dunia. Maka yang seperti ini mendapatkan pahala haji insya Allah jika niatnya benar, haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Ya, jadi dia sudah apa? Di pembahasan pertama ini dia sudah menggapai sebabnya namun tidak bisa melaksanakannya. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah an yahumma bil hasanah. Dia sudah tekad untuk melakukan kebaikan. Wa ya'zim 'alaiha, yakni niatnya kuat. Walakin akan tetapi yatrukuha li hasanatin afdal. Dia meninggalkan kebaikan tersebut karena melihat ada kebaikan yang lebih besar. Karena dia melihat ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang sudah ia niatkan. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia dapat dua. Mendapatkan pahala yang besar, yang tertinggi, yuthabu thawabal hasanatil ulya, mendapatkan pahala yang tertinggi, hasanah kebaikan yang tertinggi, dan dia juga mendapatkan pahala niat yang pertama. Niat yang pertama, paham gak Pak? Jadi dia sudah melaksanakan, sudah berazam untuk melakukan kebaikan. Pas hari H, ketika dia ingin ngamalin, ternyata ada kebaikan yang lebih afdal, lebih besar. Dia tinggalkan nih kebaikan yang sesuai niatnya tadi dan beralih kepada kebaikan yang lebih besar. Maka dia dapat dua pahala. Pahala yang sempurna tadi yang lebih besar, serta pahala niat karena sudah berazam untuk melakukan kebaikan ini. Bisa dipahami ya? Baik, contohnya dan ini dalilnya adalah ada seorang, hadis ini diriwayatkan Abu Daud ya. Ada seorang pernah bernazar dan diucapkan di hadapan Nabi SAW ya, datang kepada Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau Allah taklukkan Mekah lewatmu, aku bernazar untuk salat di Masjidil Aqsa. Untuk Masjidil Aqsa. Maka jawaban Nabi SAW, salliha huna, salatlah di sini. Yani di mana? Di Masjidil Haram. Sekarang pertanyaannya, mana yang afdal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000, kalau Masjidil Aqsa 500. Ya, jauh tidak? Dan jauh. Kata Nabi, salliha huna, salatlah di sini. Itu sudah cukup. Maka orang ini ngeyel. Ya, enggak ya Rasul, saya mau salat di sana.
Sampai 3 kali, sampai nabinya mengatakan syanuka idzan. Apa bahasa kitanya? Terserah ente. Ya, terserah ente. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq law sallaita hauna la ajza'a anka salatun fi Baitil Maqdis. Kalau engkau salatnya di sini Masjidil Haram, itu sudah mencukupi engkau salat di Masjidil Aqsa. Sudah terpenuhi. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Bisa dipahami? Ya, ini sebagai contoh kasus ya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, keadaan yang keberapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga adalah anyatrukaha takasulan. Dia meninggalkan kebaikan tersebut ya karena malas. Pas hari H malas, udah nggak jadi. Ya, seperti orang ingin sholat, sudah niat, sudah tekad ingin sholat 2 rakaat sholat duha, sudah berwudu. Ketika mau takbiratul ihram ya biasa, setan lewat pak. Apa? Ada yang ketok pintu rumahnya. Ternyata temennya, temen lamanya, temen jalan dia. Ya, apa kata dia? Ayo kita tamasya, ayo kita keluar rumah. Ya, ternyata fatarakas salata, orang ini meninggalkan salatnya dan pergi bersama temannya. Ya, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang seperti ini hanya mendapatkan pahala niat tetapi tidak mendapatkan pahala amal. Jadi tetap mendapatkan kebaikan karena apa? Dia sudah berazam niatnya, tetapi amalannya tidak. Ya, bisa dipahami ya. Itu ya kenapa? Karena dia tidak mengamalkan bukan karena uzur. Kalau yang tadi hijrah atau karena dia yang haji ada uzurnya sehingga ditulis pahala yang sempurna. Tetapi ini hanya pahala niat saja karena dia meninggalkannya tanpa uzur. Ya, itu keadaan-keadaan orang yang berazam, berniat untuk melakukan kebaikan akan tetapi belum bisa melaksanakannya. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah, hadirin wal hadirat, semoga yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, penggalan hadis Nabi yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan Allah Azza wa Jalla, faman wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Kalau dia berazam, berniat, berazam, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan tulis baginya 10 hasanat, 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat lebih dari 700 kebaikan. Nah ini subhanallah. Ya kata Syekh Utsaimin, alhamdulillah, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita bisa tahu ada kaidah-kaidah kebaikan. Setiap kebaikan yang diamalkan, hukum asalnya dilipat gandakan menjadi 10. Setiap kebaikan yang setiap kebaikan hukum asal kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Apa dalilnya? Surat Al-An'am 160. Ya, man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Ya, wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan keburukan fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak diganjar kecuali yang semisal. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ini konsep hukum asalnya. Ini konsep hukum asalnya, kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10. Apapun, sholat, puasa, zakat, haji, ya, membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran per hurufnya, alif lam mim, kata Nabi apa? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun
harfun. Nabi ketika menjelaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa Pak alif lam mim? 30 kebaikan. Coba bismillahirrahmanirrahim berapa? Coba kalikan itu. Ya, Al-Fatihah sampai walad dhalin berapa kebaikan? Al-Baqarah dihatamkan, Al-Baqarahnya doang itu berapa? Kalau hafid hatam Quran, sampai ada ulama Quran yang menghitungnya sampai triliunan katanya pahala yang digapai oleh seorang hamba. Ya ini triliuner apa nih, miliarder. Kalau triliun apa ngomongnya? Hah? Subhanallah, luar biasa ya. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, katabahallah tadi ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Ini sudah masuk Isya? Belum. Cair. Sampai 700 kali lipat, ila adha'afin katsira, sampai berlipat-lipat lebih dari itu. Kata Syekh Utsaimin, 700 kali lipat itu sesuai kehendak Allah. Hukum asalnya adalah dikalikan 10. Itu hukum asal. Akan tetapi bisa sampai 700 kali lipat, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lipat-lipat. Nanti kita akan sebutkan sebab-sebab dilipat gandakan amalan. Ya, sampai 700 kali lipat. Bahkan di sini Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah ta'ala, akan tetapi ada beberapa nas, beberapa dalil yang menunjukkan ada beberapa amalan yang apabila Anda lakukan langsung dilipat gandakan lebih dari 10. Seperti apa? Sedekah. Sedekah, orang bersedekah langsung dilipat gandakan 700 kali lipat. Apa dalilnya? Dalilnya kita break sebentar sebelum makan. Setelah makan.
Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Sampai di mana tadi pembahasannya? Apa tadi pembahasannya sampai mana? Ya? Dalil na'am, mumtaz. Tadi hukum asalnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Itu hukum asal. Apapun kebaikan yang Anda lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian ada beberapa amalan yang apabila dilakukan maka akan dilipat gandakan lebih dari 10, diantaranya 700 kali lipat. Seperti apa? Dalilnya adalah masalah sedekah. Surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang mana menumbuhkan 7 cabang, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap satu cabangnya itu menumbuhkan 700 cabang berikutnya, cabang biji berikutnya. Berarti semuanya berapa? 700. Artinya orang yang bersedekah itu langsung diganjar, dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Ustaz sedekah yang dilipat gandakan? Ini jawaban. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Ya, wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya, alim Maha mengetahui. Jadi satu apa? Sedekah ini berbeda. 700 kali lipat. Kemudian yang dilipat gandakan juga yang lebih dari 700 kali lipat adalah apa? Puasa. Puasa dan sabar. Puasa sendiri, sabar juga sendiri. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, dan ini juga hadis qudsi, ya. Nabi SAW mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalannya anak Adam, anak manusia adalah untuknya. Ya, yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Nabi mengatakan, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makan syahwatnya karena untukku. Lihat, aku sendiri yang membalasnya. Berapa Ustadz jumlahnya? Wallahu a'lam. Allah sendiri yang tahu. Bahkan kata sebagian ulama, malaikat pencatat kebaikan pun tidak tahu. Kenapa? Allah sendiri yang membalasnya. Unlimited. Allah sendiri yang tahu. Ya, ana ajzi. Di sini Allah nyebutin pahala puasa enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Allah sendiri yang tahu. Saking besarnya pahala puasa. Tuh lihat. Kalau salat jenazah 1 qiraat gunung Uhud, lah kalau puasa wallahu a'lam. Mungkin lebih besar dari itu, mungkin dunia dan seisinya. Ya. Salat 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia. Kalau puasa lebih besar lagi dari itu. Kenapa? Allah sendiri yang tahu. Kita nggak tahu. Ya. Jadi saking besarnya sampai makhluk lain nggak tahu. Ini luar biasa pahala. Masa kenapa? Perbuatan sesuai dengan pembalasannya. Pembalasan sesuai perbuatan. Puasa itu susah, Pak.
Makanya kalau ada yang sering puasa, alhamdulillah antum keluar dari karakter manusia pada umumnya. Karena manusia suka makan dan suka minum. Ya, suka makan dan suka minum. Kalau antum suka berpuasa, alhamdulillah, pujilah Allah karena Allah sudah ngasih taufik antum untuk sering berpuasa. Makanya jangan lihat puasa Ramadan. Puasa Ramadan gampang. Kenapa? Puasanya berjamaah. Puasa sunnah yang sulit itu. Ya, puasa sunnah. Kenapa? Cobaannya banyak. Ada tamu datang lah, ada kondangan walimah lah, ya, ada ucapan ini, dikasih makanan, makanannya enak yang antum suka lagi. Aduh, ada aja kan godaannya. Kalau nunggu maghrib udah basi, ya enggak? Ya cobaannya banyak. Jadi ya pahalanya pun juga unlimited, luar biasa. Begitu juga kesabaran. Kesabaran sama mirip seperti puasa. Karena puasa dan sabar itu adik kakak. Sama. Karena puasa itu di dalamnya ada kesabaran. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak melampiaskan syahwatnya, sabar untuk tidak minum, sabar untuk ini. Semuanya sabar. Makanya sabar dan puasa sama, unlimited. Ya, apa dalilnya? Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar tidak ada batasannya. Itu bahasa biasanya, bahasa sekarang kekiniannya ya unlimited, non kuota. Ya, tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Taib. Ustaz, kalau kita boleh tahu apa penyebab amalan itu dilipat gandakan selain ini, ada beberapa hal. Yang pertama, ini kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sudah disebutkan secara dalil sedekah, puasa dan sabar. Ada beberapa hal, sebab-sebab yang amalan itu bisa bertambah, bahkan lebih dari 10 kali lipat, bahkan lebih dari 700 atau lebih. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Syithri ada 7 sebab amalan itu bisa bertambah. Yang pertama, husnul Islam, kualitas Islamnya yang baik. Kualitas keislamannya yang baik, maka berbeda orang yang Islamnya berkualitas sama orang yang kalau ingat Allah saja, kalau kena musibah aja baru ingat Allah. Berbeda. Kemudian yang kedua, kadar keikhlasan. Kadar keikhlasan. Antum masih ingat ada pelacur masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anak anjing yang hampir kelaparan. Kenapa bisa masuk surga? Hanya perkara sepele. Kata para ulama, ikhlasnya yang besar sekali sehingga Allah ampuni dosanya. Ya, Allah ampuni dosanya. Ya, ada orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, ranting, supaya kaum muslimin gak terkena durinya. Semua orang bisa, tapi kenapa ini bisa masuk surga? Karena keikhlasannya. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tahu hadis bitokoh, kartu, ternyata dosanya yang 99 lembaran itu kalah sama la ilaha illallah. Lah, kita semua mengatakan la ilaha illallah, ini beda orangnya. Kenapa? Bisa jadi karena keikhlasan yang besar ketika mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan isi kandungannya. Jadi kadar keikhlasan mempengaruhi besarnya amalan seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah fadlul amali fi nafsihi wa idhamil hajati ilaihi. Amalan itu sendiri memang berkualitas, memiliki keutamaan, wabil khusus ketika ada hajat, keperluan yang besar dibutuhkan, maka itu juga berpahala yang besar. Ya, dia amalannya sendiri itu memiliki fadilah, ya. Kemudian idhamul hajah, ada hajah yang besar sekali dari manfaat itu semua. Maka ini juga akan berpengaruh dengan apa? Dengan pahala yang didapat. Contoh, pembangunan masjid. Di desa itu nggak ada masjid. Ya, banyak orang kaya nggak nyumbangin hartanya. Maka ketika dia, orang ini menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, maka ini berbeda dengan orang yang bangun masjid di kampung yang banyak masjidnya. Kenapa? Sangat darurat sekali masjid ada di situ.
orang semuanya bisa salat di situ. Maka ini fadilah khusus. Pertama, fadilah khusus amalannya orang yang bangun masjid karena Allah bangunkan rumah di surga. Kemudian ada hajah di situ, ada kebutuhan yang mendesak untuk disegerakan dibangun masjid agar orang bisa sholat berjamaah, ada kajian dan lain sebagainya. Maka di sini pahalanya plusnya itu, ya, luar biasa. Kemudian yang keempat, di antara sebab dilipat gandakan amalan, fadilatul makan, karena tempatnya, keutamaan tempat. Seperti salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dari salat di luar Masjid Nabawi. Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu ila masjidil haram. Salat di masjidku ini, yang di Masjid Nabawi, itu afdal 1000 kali lipat ketimbang salat di luar masjidku kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa Pak? 100.000. Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Artinya salat maghrib di Masjid Nabawi itu melebihi salat 1000 kali lipat salat maghrib di sini. 1000 kali lipat. Yang antum salat 1000 kali lipat itu baru satu salat di sana. Dari segi pahala, bukan dari segi amalan. Besarnya pahala. Jadi antum kalau umroh jangan sholatnya di hotel. Di hotel aja. Sholat di Masjid Nabawi. Dan itu mencakup sholat jenazah, sholat sunnah, ya, kemudian ya, atau sholat jenazah. Lihat, satu qirat Gunung Uhud kali 1000 ini berapa Pak? Bisa jadi dengan satu sholat jenazah di Masjid Nabawi antum bisa jadi masuk surga. Kenapa? Gunung Uhud dikali 1000. Gimana coba? Timbangannya gimana? Enggak terpikirkan loh sama kita. Ini karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh saya disayangkan kebanyakan jamaah umroh sangat zuhud sekali untuk sholat jenazah. Dengan dalih, ya kita nggak ngeliat jenazahnya Ustaz. Ya, antum nggak paham maksudnya apa? Ya rugi ente. Datang jauh-jauh dari Jakarta, ya, datang ke Madinah, tapi hanya lebih banyak sholat di hotel. Ya, ini lihat, dapat 1000 kebaikan lebih. Adapun Masjidil Haram 100.000. Kemudian yang kelima, amalan yang wajib. Amalan yang wajib pahalanya tentu berbeda dengan amalan yang sunnah. Nanti kita akan sebutkan hadisnya bahwasannya Allah itu sangat mencintai amalan yang wajib. Sangat mencintai amalan yang wajib. Amalan wajib nomor 1, kemudian yang kedua amalan yang sunnah. Awas jangan dibalik Pak, amalan sunnah yang didahulukan, wajib yang ditinggal. Seperti keadaan kaum muslimin kalau sholat tarawehnya nggak mau ketinggalan, sholat isya nggak apa-apa, nanti diakhirkan. Ya ini kebalik. Ya ini kebalik. Kemudian yang keenam sampai 7 ya, 7 kita cukupkan. Yang keenam, idhamuz zaman, waktu yang waktu yang diharapkan, kemuliaan waktu. Contohnya adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya, tidaklah ada sebuah hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah ketimbang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah pahalanya berbeda ketimbang di selain Dzulhijjah 10 awal. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pahalanya berapa? 83 tahun plus 4 bulan. Lihat berapa kali lipat nih Pak. Terus Allah yang tahu sudah. 8. Jadi seakan-akan antum sholat malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya itu antum beribadah kepada Allah 83 tahun plus 4 bulan. Ada yang sanggup? Nggak ada. Atau orang yang umurnya 1000 tahun mungkin nggak ada yang sampai segitu tanpa henti. Tuh lihat, ini mudha'af, pahala yang dilipat gandakan. Kemudian yang terakhir adalah fadlul amil, orang yang beramalnya.
Orang yang beramal juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja pahala yang didapat. Kinerja yang didapat. Apa contohnya? Sahabat Nabi SAW. Pahalanya sahabat sama dengan non sahabat berbeda. Nabi pernah mengatakan ini kepada Khalid bin Walid, sahabat juga yang masuk Islamnya belakangan karena terjadi cekcok sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang terdahulu. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Sekiranya kalian, ini lihat Nabi mengatakannya kepada Khalid, sama-sama sahabat, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan mereka yang berinfak 1 mud. Ini 1 mud nih, 1 mud atau setengahnya. Itu nggak nyamai pahalanya sahabat. Berarti besar banget dong Pak, ya, sampai yang infak emas sebesar gunung Uhud kalah sama mereka yang setengah. Kenapa? Kata para ulama, fadlul amil, orang yang beramalnya itu dilihat. Sehingga kata para ulama, orang yang bertakwa kepada Allah berbeda dengan mereka yang tidak bertakwa. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah pahalanya berbeda dengan mereka yang tidak bertakwa atau yang bertakwanya naik turun dan lain sebagainya. Maka itu berbeda karena Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana, sehingga tidaklah disamaratakan semua. Itu ada beberapa 7 sebab mudha'afatul a'mal, amalan-amalan yang dilipat gandakan. Ada sebuah kitab dari Syekhuna Syekh Ibrahim Ruhaili tentang masalah ini, tajridu mutaba'ati fi asbabi tafadhulil a'mal, ya, tapi bahasa Arab ya, tidak diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.